Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teori tentang siklus aktivitas ekonomi makro yang beranggotakan 1. Monica Novitasari, NIM 195231227, 2. Rizkandari, 195231239, 3. Mutia Eka Fadila, NIM 195231252, 4. Asmi Rofiah, NIM 195231263. Anatomi siklus ekonomi. Siklus ekonomi dapat digambarkan sebagai gelombang naik turun aktivitas yang terdiri dari 4 elemen. Indikator yang biasa digunakan untuk menganalisa siklus ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi atau jumlah output real dan tingkat harga. Diafragma di samping memberikan gambaran tentang fluktuasi ekonomi dengan indikator pertumbuhan ekonomi. Sumbu vertikal menunjukkan pertumbuhan ekonomi per periode, misalnya persen per tahun. Sedangkan sumbu horizontal menunjukkan periode waktu. Kurva tren yang berbentuk garis lurus menggambarkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Anatomi siklus ekonomi. 1. Gerakan menaik. Pemulihan ekonomi ditandai dengan gerakan perekonomian yang menaik. Kadang-kadang gerakan menaik ini disebut juga ekspansi. Bila gerakan menaik ini terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. 2. Titik kulminasi. Ekspansi ekonomi tidak akan terjadi selamanya. Suatu ketika gerakan menaik ini mencapai titik tertinggi. Titik ini disebut titik puncak atau kulminasi. Setelah mencapai titik kulminasi, perekonomian akan mengalami penurunan kembali. 3. Gerak menurun. Yang dimaksud dengan gerak menurun adalah menurunnya output yang dilihat dari menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Kadang-kadang gerakan penurunan ini disebut resesi. Bila terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. 4. Titik nadir. Gerakan menurun akan berlanjut hingga mencapai titik yang paling rendah, yang disebut titik nadir. Setelah mencapai titik nadir, perekonomian akan pulih kembali dilihat dari adanya gerakan menaik. Selanjutnya, gerakan satu siklus. Yang dimaksud dengan gerakan satu siklus adalah gerakan dari satu titik kulminasi ke satu titik kulminasi yang lain atau K-K, atau dari satu titik nadir sampai ke satu titik nadir yang lain, N-N. Diagram di atas terlihat gerakan K-K berada dalam internal periode waktu T1 min T3, sedangkan gerakan N min N dalam interval waktu T2 min T4. Boom. Kadangkala karena berbagai faktor terjadi pertumbuhan ekonomi yang begitu baik, sehingga titik kulminasinya jauh di atas biasanya. Dalam diagram di atas terlihat hal itu terjadi pada periode waktu T5, titik kulminasi yang jauh di atas biasanya dikenal sebagai boom, depresi. Namun sebaliknya, dapat juga penurunan pertumbuhan ekonomi jauh di bawah titik nadir yang biasanya. Dalam diagram di atas terlihat terjadi pada periode waktu T6. Kondisi ini dikenal sebagai kondisi depresi atau depression. Durasi, siklus, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Waktu yang dibutuhkan dalam pergerakan satu siklus telah lama menjadi pengamatan para ahli ekonomi. Mereka menemukan beberapa variasi siklus. Berikut ini terdapat beberapa durasi siklus dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terdiri atas yang pertama, siklus jangka pendek.
Durasi siklus jangka pendek sekitar 40 tahun. Pola siklus ini ditemukan oleh Joseph Kitchin pada tahun 1923. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi siklus jangka pendek adalah pengaruh alamiah atau natur, dan adat istiadat atau kebiasaan atau kostum. Yang termasuk pengaruh alamiah antara lain siklus iklim, pengaruh sinar matahari, curah hujan, kekuatan angin, dan gelombang laut. Yang kedua, siklus jangka menengah. Durasi siklus jangka menengah berkisar 7-11 tahun. Pola siklus ini pertama kali ditemukan oleh Clement Jaglar pada tahun 1860. Menurut ekonomi Inggris William Stanley Jevons, siklus ekonomi di bumi dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu siklus bintik matahari yang berdaur-ulang 11 tahun sekali. Aktivitas bintik matahari menurut Jevons akan mempengaruhi siklus iklim atau cuaca. Siklus iklim atau cuaca akan mempengaruhi output perekonomian, yang muaranya mempengaruhi output perekonomian nasional. Yang ketiga, siklus jangka panjang. Pola siklus jangka panjang pertama kali ditemukan oleh Nikolai D. Kondratiev pada tahun 1925. Durasi siklus jangka panjang berkisar antara 48-60 tahun. Salah satu faktor yang berada di belakang siklus jangka panjang adalah ditemukan dan diterapkannya teknologi baru. Pengelolaan siklus ekonomi. Karena siklus ekonomi tidak terhindari, yang dapat dilakukan adalah mengelola siklus agar dampak negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Sementara pola siklus yang diusahakan stabil naik turun, output yang diusahakan tidak terlalu lebar. Dalam arti simpangan gerak naik turun, kecenderungan output jangka panjang terus meningkat. Di bawah ini diagram siklus ekonomi yang makin stabil. Sumbu vertikal dalam diagram di samping adalah nilai output real, sedangkan garis lurus adalah output natural. Pada awalnya, memang fluktuasi output sangat besar karena simpangan siklus selama periode T pertama sampai T5 sangat besar. Namun karena pengelolaan yang baik, maka simpangan dalam periode selanjutnya mengecil. Sementara ekonomi mampu mempertahankan pertumbuhan jangka panjangnya karena output natural terus meningkat. Kebijakan jangka pendek. Masalah siklus ekonomi jangka pendek. Target utama kebijakan jangka pendek adalah mengatasi perbedaan output real dengan output natural. Diagram di samping menunjukkan bahwa output gap yang relatif besar menunjukkan kondisi ekonomi yang kurang stabil dibandingkan output gap yang kecil. Mengubah kondisi A ke kondisi B dapat dilakukan dengan kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi permintaan dan penawaran agregat jangka pendek. Kebijakan jangka panjang. Masalah siklus ekonomi jangka panjang, stabilitas, dan pertumbuhan. Target yang ingin dicapai dalam jangka panjang, selain memperkecil simpangan tingkat pertumbuhan ekonomi, juga pencapaian pertumbuhan yang tinggi. Sebab simpangan yang mengecil tidak banyak artinya jika perekonomian bertumbuh lamban. Diagram A dan B menggambarkan bahwa simpangan siklus telah makin kecil. Tetapi kondisi diagram A kurang baik dibanding B, sebab pertumbuhan ekonominya relatif sangat rendah. Dilihat dari sudut kemiringan garis tren, bahkan dapat dikatakan ekonomi dalam diagram adalah stagnan atau mandek. Siklus ekonomi, kesempatan kerja, dan inflasi. Siklus ekonomi dan kesempatan kerja.
Secara umum, ada hubungan positif antara tingkat output dengan kesempatan kerja terutama bila analisisnya jangka pendek. Sebab, dalam jangka pendek teknologi dianggap konstan. Barang modal merupakan input tetap, sedangkan yang dianggap variabel adalah tenaga kerja. Karenanya, pengaruh siklus sangat terasa bagi kesempatan kerja. Gerak menaik akan meningkatkan kesempatan kerja, yang berarti menurunkan tingkat pengangguran. Sementara, gerak menurun akan mengurangi kesempatan kerja, yang berarti meningkatkan angka pengangguran. Diagram menggambarkan siklus output, sedangkan diagram ini menggambarkan siklus pengangguran. Garis lurus dengan sumbu horizontal adalah tingkat pengangguran natural, yaitu tingkat pengangguran pada tingkat output natural. Siklus ekonomi dan inflasi. Diagram A adalah siklus output dan diagram B adalah siklus inflasi. Dari diagram, terlihat bila output real berada di bawah output natural, inflasi cenderung menurun. Sebaliknya, bila output real berada di atas output natural, inflasi cenderung meningkat. Keterkaitan siklus ekonomi dengan tingkat inflasi digambarkan oleh diagram berikut ini. Diagram di samping adalah siklus ekonomi dan inflasi. Apabila dari kelompok kami ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.